Saya berani katakan bahwa sehebat apapun target bisnis sahabat semua, sebesar apapun omsetnya, kalau tidak memberikan kebahagiaan percuma. Dulu ada artis cantik di masa tahun 70-an di Amerika Serikat, Marilyn Monroe, tapi mati menegak pil tidur sebanyak 53 butir dan menulis surat wasiat, kecantikan adalah kutukan bagiku. Ibu-ibu juga sering ya istighfar sambil nyubit anaknya, astagfirullahalazim. Itu biru badan anaknya itu. Yang bapak pakai pemukul beduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata anaknya, walillahil hamd. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya bahagia sekali. Makanya Masya Allah, dari awal satu hari pertama datang ke tempat ini, saya sudah berpikir bahwa ini kesempatan istimewa untuk saya thalabul ilmi, nuntut ilmu. Dan Allah itu maha kaya. Makanya sejujurnya kalau ditanya di tempat ini saya mau apa, saya hanya pengen mau yang pertama punya banyak sahabat dan kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau kita sama-sama masuk surga nanti di akhirat subhanahu wa ta'ala insyaallah. Jadi bertangga di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya mau berjuang bersama-sama antum semua. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk antum semua. Baik, sebelum dimulai, saya mau tanya dulu sebelum dimulai. Kalau disuruh milih, mau pilih uang 1 miliar atau bahagia? Saya tanya lagi, mau pilih uang 1 miliar atau bahagia? Luar biasa. Kalau saya pilih uang 1 miliar. Karena saya sudah bahagia. Jadi sayang, kita semua insya Allah sudah bahagia. Betul? Nah, sekarang yang kurangnya uang 1 miliarnya harus kita cari sama-sama dengan cara yang halal. Makanya orang kaya harus soleh. Dan orang soleh harus berjuang untuk kaya. Sepakat? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke, baik. Ya, kenalan sedikit. Saya punya usaha produksi anak. Anak saya 6. Alhamdulillah yang paling kecil baru lahir, usianya hari ini 44 hari. 44 hari. Istri saya alhamdulillah orang Bandung, karena saya merantaunya kurang lebih 13 tahun di Jawa Barat, di kota Bandung. Allah menganugerahkan anak laki-laki 2 dan 4 anak perempuan. Azam Syahid Muhammad Al-Fatih, Abdan Syahid Mumtaz Al-Faruq, semuanya Asma. Makanya saya dipanggil Buya Asma. Asma itu semua singkatan nama anak kami. Dan cukup panjang. Atifah Syahidah, Maimi Az-Zahra, Adibah Syahidah, Meka Az-Zahidah, macam-macam. Saya takut salah menyebutkannya. Oke, dan terbaiknya adalah saya bersyukur bahwa salah satu di antara anak kami, Adibah, ini lahirnya di rumah. Lahirnya di rumah di samping lemari. Karena saya waktu itu tepat berada di kota Madinah. Makanya saya beri nama Adibah Syahidah Medina Aziana. Istri saya melahirkan di rumah karena tidak sempat lagi ke rumah sakit. Dan saya kenang betul. Saya tanya, Bunda melahirkan di mana? Di rumah, Bu ya. Rumah? Iya. Di mana? Di samping lemari. Untung namanya bukan almari. Jadi ya alhamdulillah. Saya hari ini percaya 100% kesuksesan, keberhasilan seorang laki-laki tidak ada artinya bagi seorang suami bila tanpa didampingi istri yang istimewa dalam hidupnya. Setuju? Oke, baik. Kita pagi ini sebelum dimulai boleh angkat tangannya, dua-duanya angkat tangannya dulu. Silakan rekatkan. Ya, angkat. Terus tahan. Ya, 1, 2, 3, 4 ke kanan. Ke kanan, jangan salah, kanan ya. 1, 2, 3, 4 kiri. Kiri. Iya, terus
depan. Ke depan. Ya, boleh soundnya lebih kenceng. Ya. Iya. Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangan yang lebih kuat dong. Ciri orang sehat itu kelihatan ya dari wajahnya berseri-seri. Jadi kalau ada di antara antum semua yang ikut training, ikut seminar, lalu kemudian bibirnya turun ke bawah, itu tanda ada masalah. Itu kan dari awal sampai akhir cemberut terus, ini tandanya lagi ada banyak masalah. Saya mendoakan semoga semua yang hadir di sini diberikan kebaikan-kebaikan dan dikuatkan untuk menghadapi masalah ini dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, boleh tarik nafas 1 2 3. Oh. Narik nafas dari hidung ya, bukan dari mulut. Itu nyedot namanya. Dari hidung. 1 2 3. Hembuskan perlahan. Ya alhamdulillah, ternyata kita masih bisa diberi kesempatan hidup pagi hari. Kita mulai. Oke, bismillah. Baik sahabat semua, kita mulai perjalanan kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dulu ketika saya masih belajar di SD, saya punya guru matematika yang mengajar kami dalam satu ruangan sebanyak 35 orang. Dan guru ini istimewa. Dia guru yang baik, guru yang hebat. Dia selalu memberikan semua ilmunya tanpa memandang bulu. Mau kaya, mau miskin sama dikasihnya ilmu matematika. 35 murid ini semuanya diberikan ilmu matematika. Baik tinggi, pendek, hitam, putih, kurus, gemuk, semua dikasih ilmu matematikanya. Tapi saya mendapati tidak semua yang disayang. Karena yang disayangnya adalah murid-murid yang paling sopan, yang santun, yang patuh, dan yang nurut kata-kata gurunya. Semenjak dari itu, saya jadi mengerti, menjadi murid yang dikasih tidak cukup. Saya berusaha untuk menjadi murid yang disayang. Karena sebab ketika semua orang disayang, otomatis dia juga dikasih. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menuturkan tentang bismillah. Allah Rahman. Allah itu kasih. Mau sholat tidak sholat semua dikasih. Hari ini kita menjadi saksi berapa banyak orang diberikan harta yang banyak, pangkat jabatan, semua Allah berikan untuknya. Walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak baca Quran, Allah tidak pernah membanding-bandingkan hambanya, baik taat maupun tidak taat. Soal kasih, semua dikasih. Mohon maaf, yang punya mobil 100 bahkan tidak sholat ada. Yang punya rumah laksana istana juga ada walaupun tidak pernah puasa. Lantas apakah kita harus iri, hasad ketika Allah mengasihi seluruh hambanya, sementara kita merasa tidak dapat seperti yang kita inginkan? Tapi ternyata Allah sayang hanya kepada orang yang beriman. Allah sayang kepada yang sering sujud di sepertiga malam. Allah sayang kepada istri-istri yang punya kepatuhan dan ketaatan kepada suaminya terlepas dari kurangnya rezeki yang diberikan. Allah sayang kepada suami-suami yang mengambil peran bertanggung jawab sepenuhnya kepada istri dan anak-anaknya terlepas cukup tidak cukup. Ternyata sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman menghadirkan kasih-Nya. Oleh karena itu, memaksa diri untuk terpantaskan dikasihi tidak penting. Yang terpenting adalah berusaha sekuat mungkin kita menjadi orang yang disayangi Allah. Karena setiap orang yang disayang pasti dikasih. Dunia ini terlalu kecil.
tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk saja. Lantas kalau kita mau membandingkan kasih dan sayangnya Allah, sungguh kita ini tidak ada apa-apanya. Maka teman-teman semua, kabar gembira. Boleh jadi usahamu hari ini sedang mengalami kesulitan dan kebangkrutan. Boleh jadi rumah tanggamu sedang ada problem. Ada hal yang mungkin mengguncang dada dan hatimu. Bahkan boleh jadi yang datang ke tempat ini dalam rangka sekadar untuk berwisata hati. Berusaha untuk meninggalkan beban-beban persoalan yang kita alami. Kuberikan kabar gembira itu untukmu, sahabat. Apa itu? Berjuanglah untuk menjadi orang yang disayang Allah. Maka kau pasti dikasihi. Siap untuk jadi orang yang disayang Allah? Siap? Sebab kita sedang belajar implementasi spiritual enterprise. Karena hakikat perubahan bukan pada orang, tapi hakikat perubahan ada pada diri kita sendiri. Lalu kemudian Allah memberi jaminan. Tidak ada tujuan hidup yang paling keren kecuali dunianya bahagia, akhiratnya masuk surga. Saya berani katakan bahwa sehebat apapun target bisnis sahabat semua, sebesar apapun omsetnya, kalau tidak memberikan kebahagiaan, percuma. Dulu ada artis cantik di masa tahun 70-an di Amerika Serikat, Marilyn Monroe. Tapi mati menegak pil tidur sebanyak 53 butir. Dan menulis surat wasiat, kecantikan adalah kutukan bagiku. Saya sempat guyon sama kaum akhwat. Dulu ada orang paling cantik di dunia dinobatkan. Paling cantik di dunia. Bahkan John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, punya hubungan dekat dengan Marilyn Monroe. Tapi Marilyn Monroe mati bunuh diri, menegak pil tidur sebanyak 53 butir. Bahkan dia menulis surat wasiat, kecantikan adalah kutukan bagiku, dan hidupku tidak lepas dari dibalik celananya laki-laki. Anda mau tahu sebab apa? Karena semua kecantikan itu ternyata tak mendatangkan kebahagiaan. Jadi percuma harta banyak kalau nggak bahagia. Percuma makanannya lezat kalau nggak menikmati kebahagiaannya. Pulang ke rumah dia siapkan istri, semua serba ayam, enak. Soto ayam, sup ayam, sate ayam, opor ayam, kecuali tai ayam. Itu nggak boleh juga ya. Semua enak. Tapi waktu baru mau makan, istri ngomel-ngomel. Enak makanannya? Gak enak. Sebab yang menentukan enaknya bukan dimensi physically, tapi yang menentukannya dimensi rasa. Kebayangkan walaupun nasi putih sama sambal terasi, suami bilang begini, "Dek, ini lauk pagi ini." "Iya bang, ini rezeki yang Allah titipkan untuk kita." Ada nggak menyesal jadi suaminya abang? Enggak. Selama abang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu hadiah yang paling mahal yang Allah titipkan untuk adek. Itu saya kalau jadi suaminya langsung makan satu bakul habis nasinya. Karena ternyata nikmat dimensinya rasa, bukan fisik. Naik mobil, Aisyah itu kalau naik onta, baginda itu begini. Saya suka praktek ini supaya kita sama-sama belajar. Aisyah kalau naik unta Nabi begini, maka Aisyah naik di atas kaki. Kemudian Nabi memegang pinggangnya dan mengangkatnya ke atas unta. Itu Nabi dengan Aisyah. Kita naik mobil, nyala mesin mobil, udah masuk di mobil pakai klakson. Tin, tin. Istri lagi di dalam, boleh jadi lagi ngurus makan anak. Udah masuk dalam mobil langsung bilang merapat. Ngapain sih lama-lama? Astagfirullahalazim. Dia istighfar tapi sambil marah. Ibu-ibu juga sering ya istighfar sambil nyubit anaknya. Astagfirullahalazim. Itu biru badan anaknya itu. Itu yang ibu. Yang bapak pakai pemukul beduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anaknya, walillahil hamd. Ada suaranya dari masjid, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Anak meninggal dengan bekikan takbir. Kan bahaya.
lisannya istighfar, hatinya gondok. Berarti bahagianya mahal dong? Iya. Makanya tidak jarang saya punya teman tidak bisa curhat. Kenapa? Kalau dia curhat hanya ada jadi beban derita. Saya nggak pernah tuh mandi bareng istri. Kalau saya cerita tentang harmonisnya Rasulullah dan istrinya kan, Rasulullah itu mandi bareng sama istri. Jadi kamu selama 30 tahun belum pernah mandi bareng? Belum. Saya mandi sendiri. Ini luar biasa suami mandiri. Kalau orang paham bahwa sentuhan itu ternyata menguatkan asa kebahagiaan. Ingat, oleh karena itu Allah memberi kabar gembira untuk kita. Tujuan hidup yang hakiki itu cuma satu. DBAS. Dunia bahagia, akhirat masuk surga. Betul? Sok, mau cari apa di dunia? Omset naik tapi stres, mau nggak? Mobil banyak tapi pusing, mau nggak? Tidak sedikit orang mobilnya 5 tapi jalannya miring. Karena susah hidup pikirannya, bukan susah hidup secara ekonomi. Pikirannya. Dan matinya masuk surga. Oke, saya tanya, semua orang muslim pasti masuk surga tidak? Semua pasti masuk surga? Betul? Sepakat? Saya baru tahu kenapa doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya baru ngerti setelah belajar dari gurunya. Ternyata semua orang Islam pasti masuk surga. Tapi yang kita minta dalam doa itu bukan masuk surga, tapi terbebas dari siksa neraka. Tiket yang paling keren ternyata masuk surga tanpa hisab. Ini dalil. Ini doa mengajarkan kita bahwa orang yang paling istimewa itu tidak disiksa di neraka. Kalau ditanya semuanya masuk surga, iya. Tapi persoalannya disiksa dulu. Dan kita tahu bahwa siksa neraka yang paling kecil itu sebongkah bara api diletakkan di bawah telapak kaki, kemudian mendidih otak kita. Itu yang paling kecil. Bagaimana yang besarnya? Makanya lantunkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti pulang ke rumah ngomong sama istri, yang tujuan hidup kita robah. Di dunia kita cari bahagia, di akhirat kita bebas dari siksa neraka, masuk dalam surga. Insya Allah. Kalau punya uang 1 triliun bahagia, itu lebih baik daripada punya uang 1 miliar bahagia. Benar nggak? Iyalah. Saya nggak mau bikin kita semua berpikiran lebih baik menderita di dunia, tapi senang di akhirat. Silakan menderita dulu kalau mau. Saya khawatir Anda tidak sanggup menghadapinya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu membagi ghaniyun syakirun, fakirun sabrun, fakirun syakirun. 3 pilihannya. Orang kaya yang bersyukur, orang miskin yang sabar, atau orang miskin yang bersyukur. Antum semua mau pilih yang mana? Alhamdulillah saya punya banyak saudara. Karena banyak orang merasa hebat, saya mau memilih miskin yang sabar. Saya khawatir kalau Anda miskin nggak sabar. Karena banyak ujian dengan kemiskinan itu. Maka kalau berdoa boleh minta apapun, soal nanti dijawab atau tidak oleh Allah, itu qadarullah, itu kehendak Allah. Siap jadi orang kaya dunia akhirat? Siap? Itu pilihan. Oke?